Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia memikul tugas yang sangat berat, yaitu untuk melindungi data digital dan juga keamanan cyber di Indonesia. Namun, ada hal yang sangat mengerikan di balik kinerja Kominfo, di mana salah satu tugas mereka adalah untuk memberantas judi online. Tapi, beberapa hari yang lalu telah dilaporkan bahwasanya mantan Menteri Kominfo Budiari diduga telah menerima gratifikasi untuk meloloskan judi online di Indonesia. Di sini muncul pertanyaan, apakah Kominfo telah benar-benar berpihak pada rakyat, ataukah mereka hanya ingin memuaskan ego mereka sendiri dan menjual jiwa mereka kepada iblis? Dan inilah double agent. Menurut berbagai laporan di media, ribuan situs judi telah diblokir, tapi keesokan harinya muncul kembali. Dan yang lebih mengherankan, banyak sekali situs-situs judi online yang telah merangsak masuk ke dalam domain.go.id. Lalu siapa yang meloloskan ini? Siapa yang membiarkan ini terjadi? Dalam dunia intelijen, double agent adalah individu yang berpura-pura loyal pada satu pihak, tapi diam-diam bekerja juga untuk musuh. Dan dalam birokrasi modern, agen ganda juga bisa berbentuk institusi. Inilah yang disebut sebagai pengkhianatan, atau secara profesional kita menyebutnya sebagai double agent. Judi online bukan cuma masalah moral, ini adalah masalah industri miliaran rupiah yang sudah merangsak masuk ke Indonesia. Dan seperti semua bisnis gelap lainnya, dia hanya bisa hidup kalau ada yang menjaganya. Terus saja, penjaga-penjaga ini tidaklah dibayar murah dan juga tidaklah orang-orang yang biasa. Bisa saja oknum aparat, pejabat bayangan, penyedia domain, dan juga penyelesaian digital adalah orang-orang yang bekerja untuk masyarakat sekaligus tunduk dan patuh kepada iblis ini. Dan kalau saja Kominfo benar-benar berkomitmen untuk memberantas, kenapa sampai sekarang situsnya masih tetap muncul dan korban masih terus berjatuhan, bahkan pelakunya pun ada di antara kita. Kementerian Kominfo adalah gerbang digital Indonesia. Mereka bisa memblokir apapun dan juga bisa meloloskan siapapun. Dan tentu saja dengan kekuatan seperti ini dan kekuasaan seperti ini, tidak mungkin kejahatan bisa merangsak masuk dan merugikan negara, bukan? Kalau begitu, apa yang menjadi kendala selama ini? Apakah masih kurang tenaga? Apakah masih kurang anggarannya? Lalu apalagi alasan yang dimiliki oleh mereka, para agen-agen yang mengabdikan jiwanya kepada para iblis? Dan di sini masyarakat, aku, kamu, kita semua menjadi korban atas kelalaian atau mungkin rencana-rencana buruk yang berhasil mereka laksanakan. Kalau kepada pemegang kekuasaan saja kita tidak bisa memangkukan tangan, lalu kepada siapa kita bisa percaya? Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya satu-satunya orang yang bisa menjaga diri kita adalah diri kita sendiri.